anhidrat 6,5 gram. Jadi kalau untuk formalin yang dijual di pasaran itu tidak boleh kita gunakan langsung. Dia terlalu tinggi konsentrasinya karena akan menyebabkan nanti jaringannya itu akan keras di luar, jadi keras, kemudian akhirnya penetrasi ke dalam itu tidak bisa masuk lagi, makanya dibuat formalin 80%. Jadi perbandingan volume fiksasi dengan volume jaringan itu sebaiknya adalah 1:10. Jadi 1 bagian jaringan, 10 bagian dari larutan fiksasi. Nah, kenapa dia harus buffer atau harus pakai buffer, harus pH dengan 7 sampai 7,5? Karena dia kalau tidak buffer, tidak formalin dan tidak pH 7 sampai 7,5 atau dia pH-nya terlalu rendah, itu akan bisa menyebabkan larutan formalin itu akan mengalami oksidasi, membentuk asid formik yang akan bereaksi dengan HB, kemudian akan membentuk asid formaldehid hematin, dan ini yang akan terlihat tepat berwarna hitam kecoklatan di dalam sediaan, dan ini akan sangat mengganggu interpretasi di bawah mikroskop, dan ini akan menyebabkan akurasi diagnostik patologi anatomi akan berkurang juga. Jadi memang di sini harus pakai buffer dengan 7 sampai 7,5. Nah, itu tadi fiksasi jaringan. Kemudian sitologi juga kita perlu fiksasi ya. Fiksasi juga ada 2 jenis untuk sitologi, yang yaitu fiksasi apusan dan cairan. Untuk sediaan apusan, misalnya dari sediaan FNAB, TDNA atau TTNA, itu ada 2 jenis fiksasi, yaitu fiksasi basah sama fiksasi kering. Kalau fiksasi basah, dia langsung direndam dengan alkohol 95% selama 30 menit, kemudian dikeringkan, baru dikirim ke laboratorium patologi anatomi untuk dilakukan minimal 40-60 ml, dan ini harus segera diproses dalam waktu 1-4 jam. Jadi kalau dia kelamaan, nanti selnya itu akan mengalami degenerasi, dan itu yang akan menyebabkan pada waktu interpretasi bisa jadi pulse negatif ya. Jadi seolah-olah memang selnya itu kelihatan ganas karena selnya itu bisa mengalami degenerasi, dan ini akan sangat berbahaya untuk menegakkan diagnosisnya. Kemudian jika proses spesimen tidak segera dilakukan dan melebihi waktu penyimpanan, maka harusnya spesimen tadi harus difiksasi dengan alkohol 50% dengan perbandingan 1:1. Nah, ini adalah algoritma penanganan spesimen cairan pleura, di mana cairan pleura yang didapat dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Kalau misalnya dapat dikirim dalam 24 jam, maka simpan di dalam suhu ruangan, kemudian dikirim sebelum 24 jam. Nah, kalau misalnya tidak bisa dikirim dalam 24 jam, maka disimpan dalam suhu 2-4 derajat Celcius, atau tambahkan larutan fiksasi alkohol 50% dengan perbandingan 1:1, dan ini dikirim dalam waktu 5 hari. Nah, sekarang lagi berkembangnya untuk pembuatan sel blok ya. Sebenarnya metode sel blok ini sendiri banyak tekniknya atau banyak jenisnya. Ada metode sel button, ada pakai tromboplasma, ada yang pakai histogel. Cuman dengan metode sel button ini adalah metode yang paling sederhana. Kemudian batasnya reguler atau irreguler. Kemudian batas sayatan bronkus apakah bebas tumor atau tidak bebas. Untuk deskripsi mikroskopik sendiri harus disebutkan jenis histologinya. Apakah adenokarsinoma, varian yang mana, atau squamous dengan varian yang mana kalau memang memungkinkan, dan ini sesuai dengan klasifikasi WHO tahun 2021. Kemudian harus disebutkan patologi stagingnya ya, atau PTNM, kemudian apakah dijumpai invasi limfovaskular, kemudian apakah adakah penyebaran tumor ke
ruang udara, kemudian diagnosa banding kalau ada, kemudian hasil ulasan imunohistokimia atau pewarnaan musim apabila ada dilakukan, kemudian adekuasi spesimen untuk pemeriksaan tes molekuler. Nah, ini adalah pedoman untuk standar pelaporan biopsi kecil dan dari preparat sitologi. Jadi untuk biopsi kecil dan sitologi sendiri, non-small cell lung carcinoma itu harus diklasifikasi lebih lanjut atau harus lebih spesifik menjadi adenokarsinoma atau squamous cell carcinoma bila memungkinkan. Istilah non-small cell lung carcinoma yang NOS itu kalau bisa digunakan sejarah mungkin dan hanya bila tidak memungkinkan untuk mendiagnosis lebih spesifik. Bila ditegakkan dari spesimen biopsi kecil atau sitologi bersamaan dengan pemeriksaan tambahan, harus dijelaskan apakah diagnosis ditegakkan berdasarkan pemeriksaan HE atau diperlukan pewarnaan khusus. Nah, istilah non-squamous cell carcinoma itu seharusnya tidak digunakan oleh ahli patologi pada laporan diagnosis, dan pengkategorian ini hanya digunakan oleh para klinisi untuk menetapkan sekelompok pasien dengan berbagai jenis histologi yang dapat diobati dengan cara yang sama. Klasifikasi adenokarsinoma dibandingkan dengan histologi dan terminologi lain seharusnya digunakan pada diagnosis rutin dan penelitian klinis untuk memastikan klasifikasi penyakit yang seragam. Nah, bila terdapat spesimen sitologi dan biopsi, kedua spesimen ini seharusnya ditinjau bersama-sama untuk mendapatkan diagnosis yang lebih spesifik dan sesuai. Istilah adenokarsinoma in situ atau minimally invasive adenokarsinoma seharusnya tidak digunakan untuk spesimen dari biopsi kecil atau dari sitologi, dan ini harus digunakan pada spesimen yang berasal dari reseksi. Istilah begitu juga dengan istilah lung cell carcinoma seharusnya tidak digunakan dalam biopsi kecil atau sitologi dan seharusnya dibatasi hanya untuk spesimen reseksi, di mana seluruh tumor dapat diambil dan dijadikan sampel untuk menyingkirkan adanya komponen yang berdiferensiasi, misalnya adanya adenokarsinoma atau squamous. Kemudian penanda imunokarsinoma dibandingkan dengan yang lain lebih banyak, dan juga nanti pemeriksaan imunohistokimianya juga lebih banyak serta pemeriksaan molekuler. Nah, adenokarsinoma itu sendiri dibagi atas adenokarsinoma in situ, kemudian adenokarsinoma minimally invasive, kemudian ada adenokarsinoma yang non mucinous, ada adenokarsinoma mucinous, dan ada adenokarsinoma dengan fetal, koloid ataupun yang telah saya sebutkan tadi. Nah, adenokarsinoma invasif non mucinous biasanya terdiri dari pola arsitektur yang kompleks. Jadi dia polanya itu bisa pola lipidik, asiner, papiler, mikropapil, dan solid, dan diklasifikasi ke dalam subtype yang sesuai dengan pola arsitektur yang dominan. Jadi pola kribriform, mikropapil, solid, dan kompleks glandular ini dianggap sebagai yang high grade pattern, karena nanti untuk adenokarsinoma sendiri dia memiliki grading. Kemudian pola dominan lipidik biasanya memiliki prognosis yang lebih baik, kemudian pola papiler memiliki prognosis yang sedang, dan sedangkan pola solid dan mikropapiler dia biasanya memiliki prognosis yang lebih buruk. Karena pola mikropapiler dan solid ini dia lebih cenderung untuk menyebar lewat ruang udara. Nah, untuk pemeriksaan imunohistokimia sendiri, adenokarsinoma invasif non mucinous ini dia positif dengan TTF1 dan napsin A. Jadi TTF1 ini adalah petanda asal dari tumor dan biasanya positif pada sel pneumosit tipe 1 dan 2. Kemudian untuk molekular, dia biasanya dijumpai mutasi pada EGFR, KRAS, ALK, BRAF, dan ROS1, RET, NTRK13, HER2, dan NRAS. Ini adalah gambaran histopatologi dari adenokarsinoma non mucinous. Ada yang disebut dengan pola asiner,
kemudian pola papileri, mikropapileri, dan solid. Di mana pola mikropapileri dan solid ini merupakan pola yang berhubungan dengan prognosis yang lebih buruk. Kemudian adenokarsinoma invasif mucinus biasanya menunjukkan morfologi sel goblet dan dia menyerupai adenokarsinoma pada usus. Sering menunjukkan pola lipidik yang dominan, kemudian fokus invasi bisa pola asiner, papiler, mikropapiler, solid, dan tribriform. Konfirmasi musim bisa dilakukan dengan pewarnaan histokimia, misalnya dengan PAS atau dengan musikarbid. Untuk imunohistokimia bisa menunjukkan positif dengan CK7 atau bisa menunjukkan koekspresi dengan CK20 dan CDX2. CK20 dan CDX2 ini adalah penanda dari CA kolon. Kemudian biasanya negatif dengan TTF1 dan napsin A. Untuk molekularnya biasanya dijumpai mutasi KIRAS, yaitu 60% kasus, sedangkan mutasi EGFR sendiri sangat jarang dan hanya dijumpai 1% kasus. Ini adalah gambaran histopatologi dari invasif mucinus karsinoma. Ini ada sel goblet dengan ditandai adanya sel epitel kolumnar. Kemudian adenokarsinoma koloid adalah adenokarsinoma invasif, ditandai dengan adanya kumpulan besar musin yang ekstraseluler yang akan mengembangkan ruang alveolar, menghancurkan dinding alveolar, dan akhirnya terjadi penipisan seluruh parenkim paru di bawahnya. Dan biasanya massa lokal yang dideteksi secara insidental. Jadi untuk menegakkan adenokarsinoma koloid ini dia harus dijumpai komponen koloid lebih dari 50%. Dan ini adalah adenokarsinoma yang jarang dan dulunya diklasifikasi sebagai cis adenokarsinoma mucinosa. Untuk pemeriksaan imunohistokimia dia positif dengan CDX2, 2, CK20 dan CK7. Untuk molekularnya dia 50% menunjukkan mutasi KIRAS dan biasanya negatif dengan mutasi EGFR dan ALK. Ini adalah foto dari koloid adenokarsinoma, mungkin lewat aja ya karena waktunya juga. Kemudian ini untuk grading adenokarsinoma. Jadi grading ini perlu dibuat karena berhubungan dengan prognosis, di mana grade 1 itu biasanya ditandai adanya pola lipidik dengan atau kurang dari 20% dari high grade pattern. Untuk grade 2 biasanya pola asiner atau papileri dengan predominan dengan atau tidak ada komponen high grade dari 20%. Sedangkan grade 3 adalah tumor yang lebih dari 20% dari komponen high grade-nya. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa komponen high grade itu ditandai dari pola pertumbuhan mikropapileri, solid, fibriform, dan kompleks glandular pattern. Jadi imunohistokimia adalah tujuan imunohistokimia di sini adalah untuk menentukan diagnosis, terapi, dan prognosis. Jadi imunohistokimia sendiri adalah imunostaining dasar untuk mendeteksi adanya ikatan antigen antibody di dalam jaringan yang akan nanti divisualisasi dalam bentuk warna coklat di dalam jaringan. Nah, untuk menentukan diagnosis di sini adalah apabila dengan pemeriksaan hematologi, histopatologi atau sitologi tidak dapat disimpulkan, maka perlu dilakukan pemeriksaan imunohistokimia. Misalnya untuk menegakkan adenokarsinoma maka perlu dilakukan pemeriksaan dengan TTF1 atau napsin A. Begitu juga dengan karsinoma sel squamous perlu dilakukan pemeriksaan imunohistokimia dengan P40, CK56 atau P63. Nah, untuk terapi tadi sudah dijelaskan ada ALK atau ROS1, itu bisa dilakukan pemeriksaan imunohistokimia untuk melihat ekspresinya. Kemudian untuk prognosis biasanya berhubungan dengan indeks proliferasi atau KI67 untuk melihat apakah high proliferasi atau low proliferasi. Kemudian ini adalah contoh gambar imunohistokimia dengan P40 pada karsinoma sel squamous.
tanpa terekspresi difus pada inti sel tumor, sedangkan ini adalah TT1 terekspresi pada inti sel tumor. Ini adalah ALK terekspresi di membran granular strong dengan intensitas kuat ya atau strong. Kemudian molekular berbasis PCR, jadi ada syarat-syarat spesimen untuk pemeriksaan patologi molekular.